Ya, khairu baitin, sebaik-baiknya rumah fil muslimina, pada orang-orang muslim, yaitu baitun fi, rumah yang di rumah itu yatimun, ada yatim, yuhsanu ilaihi, yang diperlukan baik kepadanya, dirawat, kasih makan, mendidik. Wasyarru baitin, dan seburuk-buruknya rumah fil muslimina, pada rumah orang-orang muslim, baitun, satu rumah, fihi, pada rumah itu yatimun yusawu ilaiha, ada anak yatim yang diperlakukan buruk kepada, yusawu diperlakukan buruk. Kalau tadi yusawu diperlakukan baik, ya tadi lah disuruh cuci, kalau perempuan mau gosok, ya kayak pembantu gitu, dari gaji, ya kan dia mau bersekolahin gitu. Apalagi kadang main sekolahin, parah bener. Kata Nabi selanjutnya, anak saya wa kafilul yatimi, saya dan orang-orang yang ngurus anak yatim, kafilul yatim, fil jannati, di surga akarannya. Nih kata Nabi, anak saya wa kafilul yatimi hakaza, fil jannati hakaza, saya bersama anak orang yang anak yatim di surga hakaza. Seperti ini, tangannya begini nih. Di tangan kita telunjuk biar kena. Kalau kita mengambil, biar segini udah habis. Kalau sakit, deket banget enggak? Deket. Nah, jangan sampai kita pelit juga. Minimal kalau kita enggak bisa miara, ya enggak selalu sih memelihara itu harus kita adopsi, enggak selalu juga. Enggak harus juga. Tapi sebaiknya kalau kita dia emang enggak punya sanak pemilik, ambil aja ke rumah. Ya, rawat enggak gitu. Jadi dekat banget. Yatim umur berapa Ustaz? Yang disebut yatim umur berapa sampai umur berapa gitu? Ya sampai umur seluruh remaja dah. Dia mandi dari mulai TK, ada dari masih kecil lah, dari balita sampai SD, terus kalau udah dia lanjutan mah udah kan udah bisa cari duit, udah bisa bisa berusaha. Batas umur anak dia belum bisa, masih butuh pendidikan. Makanya dalam tasawuf yatim tuh anak-anak yang udah SMA sama yang masih di SD TK harusnya ngasihnya lebih banyak yang masih kecil. Paling udah SMA kan udah bisa nyari duit. Nah, apalagi udah kerja, udah kuliah, ya. Kalau udah kuliah berarti kalau susah banget, kan? Boleh kan, tapi jangan dipenuhi seperti yang masih anak-anak. Ukurannya sebelum balik akil balik, kan? Biar anak kecil, biar dia masih anak-anak. Kalau dia orang kaya, cucunya gubernur, anak gubernur, yatim kan, rumahnya gede banyak, duitnya banyak, kebunnya lebar, dia harus zakat, harus sedekah, langit dari langit. Ini makanya di Al-Quran tuh nggak ada tuh pembagian zakat. Coba aja lihat di surat Taubah ayat 10. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinah wal amilina ayat 10. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinah wal amilina 'alaiha wal gharimina wa fil riqab. Itu ayat 60. Jadi itu nggak sebut, 8 macam itu nggak sebut. Yang pertama pakai miskin, 2 amilin, 3 gharimin, orang banyak yang utang,
mu'alaf, musafir, dan perjalanan. Yatim nggak ada. Kalau yatim itu umurnya tiap hari, masa dia kalau umur setahun yang belum lapar dia, belum mati. Sekolah keburu nggak bisa sekolah, lagi utang bayaran. Tahun depan baru kita bayar. Nanti dah, kalau pakai kayak zakat ada di 9 tahun. Ini kalau yatim itu makanya disebut di Quran dan disebut yatim yang 8 anak itu. Untuk orang sakit ini kalau dia udah miskin, apalagi udah miskin yatim lagi. Sekarang bagaimana nih? Dia bertetangga yang satu yatim anak jenderal, yang satu anak kopral, kan jauh banget. Sama yatim, ya anak kopral yang kita, ya kopral susah lagi, ini juga susah. Kopral kasih sama yatim, anak jenderal mah, anaknya masih uangnya banyak, nanti susah berkapan, nanti ya. Hakaran gini jadinya seperti ini kata Nabi di dalam dalam lain paharoka masyarakat bisa badat walusto dan lain anak wakat yatimnya hakaza wasara bisa badat walusto ya. Hadis ke 500 wahul Bukhari an Abi Hurairah. Ini hadis sesuai banget nih oleh Imam Bukhari ya. Dari Abu Hurairah. Hadis 584 khairu ma khallafal insanu bada'u salat waladun sholihun yanbu lahu wa sadaqatun tajri yablughhu ajruha wa ilmun yuntaqu bihi min ba'dihi. Ini sama itu tuh apa namanya irama tabu adab in qata'a am ilamin salasin. Ini lain redaksi. Hampir sama tuh nanti mulai redaksi. Hari mana kan idama ta'im adab in qata amal ilam salah sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntaqi terus waladin salihin itu lahu. Nah ini lain. Tapi tujuannya hampir sama. Khairu ma khallafal insanu ba'dahu thalathun. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh manusia, oleh orang sesudahnya ada 3. Nah, jadi kita memilih. Kalau tadi kan apabila anak Adam meninggal, ya kan? In qad amalu habis amalnya. Kali ini bukan begitu. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang ada 3 macam. Nah, itu maksudnya. Ya. Khairu ma khallafal insanu ba'dahu salatun. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh orang sesudahnya itu ada sesuatu yang meninggal. Salasun 3 perkara. Jadi ditinggalkan artinya kalau dia sudah meninggal sama yang kota amalu tadi. Apa yang pertama? Ini dia nih. Waladun salihun yang ulang sama kalimatnya. Waladun salihun yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Anak soleh ya, mendoakan kepadanya. Wa sadaqatun, sadaqatun jariyatun. Ini wa sadaqatun tajri yablughu ajruha. Dan sedekah yang mengalir menyampaikan dia pahalanya. Ya, jadi sedekah itu sampai pahalanya kepada dia terus mengalir. Sedekah tajri yablughu ajruha. Sedekah yang mengalir maksudnya pahalanya, yang menyampaikannya sedekah itu
ajulah pahalanya. Jadi kalau kita apa? Ya nyumbang ke masjid kan. Kalau masjid lagi diperbaiki kita nyumbang. Itu namanya sedekah jariah. Ada majlis taklim bangun, orang lagi bangun jalan, gitu kan. Bukan yang lagi pembelannya dibaiki itu bukannya untuk beli materialnya gitu. Kalau yang di kampung lagi di bawah atau di jembatan gitu ya. Yang ketiga, wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'di, dan ilmu yang diambil manfaatnya sesudahnya. Apa yang seperti ini? Dan ajar apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, inilah pahala untuk saya. Kalau Anda baca, Anda bisa, saya dapat pahala. Anda amalkan apa yang saya ajarkan dari hadis ini, maka saya dapat pahala. Makanya jangan segan-segan ngajarin orang, anak bini suruh sembahyang, suruh baca Quran, minimal keluarga dah itu bisa. Masyarakat minimal keluarga anak. Kalau kita misalnya dia serahkan guru, sama juga kita keluar ya. Dengan anak itu bisa baca Quran, maka kalau anak kita bisa baca Quran tanpa dia atau kita dibaca Quran, tanpa kita niatkan itu untuk orang tua, udah langsung orang pahala. Masuk ke rumah kuburnya seperti sinar matahari masuk ke dalam rumah terang. Jadi orang tua yang udah pintar girang banget kalau baca Quran. Pahala. Guru yang ajarin juga begitu. Anak yang diurus sekolahin, bikin agama, kalau dia baca doa, dia sembahyang, dia berbuat baik, kita dapat insya Allah. Termasuk tuh ilmu yang bermanfaat, termasuk apa namanya sedekah jariah tadi. Hadis 508 ini rawahu Abu Qatadah. Saya sudah 9, benar ya? Sudah 9. Iya benar. Yang selanjutnya hadis 585. Khairu ma khairu nisa'i. Benar. Khairu ma utiya. Jadi saya ingat sama Alexander. Khairu ma uqtiyal insanu khulqun hasanun wa syarru ma uqtiya qalbu su'in fi suratin hasanatin. Sebaik-baik apa yang diberikan kepada manusia, khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Wa syarru ma utiya, dan seburuk-buruk apa yang diberikan, qalbu su'in, hati yang buruk. Orang jelek aja, orang sedek aja, merasa jauh, nggak masuk nasihat. Qalbu su'in fi suratin hasanah, pada bentuk perbuatan kebaikan. Jadi udah nggak ada dia, ada bagusnya aja. Karena nggak ada orang yang dihargai sama dia. Mau tua, mau muda, apalagi muda. Dikit-dikit, pokok. Alhamdulillah.
Hadis 586. Tadi riwayatnya dari Usama bin Said. 586. Khairun nisa'ukum al-afifah al-afifah kalimatu. Sebaik-baik perempuan kamu adalah istri. Ada istri ya. Selain perempuan dan istri artinya. Saya takut salah. Seperti itu. Sudah dulu nyontek. Bukan kita ambil sembarangan, ntar dosa saya. Diancam. Siapa yang mengartikan dengan pendapatnya sendiri, maka siap-siap aja tempatnya neraka. Takut banget juga. Ya, takut. Neraka tempatnya. Dia maling lagi. Dia maling lagi sama orang. Ini urusan dia.